saya konten ibu anak dan seputar dunia kesehatan. Melihat anak belajar berjalan adalah momen penting yang sangat membahagiakan bagi orang tua. Tapi sebelum sampai ke fase berjalan, anak akan melewati beberapa fase, yaitu seperti fase mengangkat kepala, berguling, duduk, bahkan sampai merangkak. Usia anak untuk sampai ke fase berjalan sangat bervariasi, karena setiap anak memiliki timingnya masing-masing. Pada prinsipnya, proses berjalan pada anak adalah hal alamiah yang akan dialami oleh semua anak. Walaupun kadang kita sebagai orang tua merasa sangat penting untuk selalu memberikan stimulasi kepada anak. Berdasarkan salah satu artikel yang dirilis oleh IDAI, setidaknya ada 3 faktor yang sangat mempengaruhi tahapan perkembangan anak untuk sampai ke fase berjalan. Yang pertama adalah faktor anak, keinginan dari dalam diri untuk bergerak. Keinginan dari dalam diri untuk bergerak ini harus dimiliki oleh setiap anak. Tetapi kondisi ini sangatlah ditentukan oleh status nutrisi anak yang baik, kondisi status kognitif dan motorik yang baik, anak bebas dari rasa nyeri, dan kondisi jantung dan paru yang tentu saja harus sehat. Kedua adalah persepsi. Persepsi seorang anak haruslah baik agar dia mampu untuk berdiri sampai ke tahap berjalan. Selain itu ada faktor pola gerakan yang baik. Pola gerakan yang baik ini berhubungan dengan placing dan stepping. Placing adalah bagaimana cara anak menempatkan atau menumpukan kaki pada lantai. Sedangkan stepping adalah berhubungan dengan cara anak untuk melangkah. Nah, kedua faktor ini, placing dan stepping, sangat membutuhkan koordinasi yang baik antara bagian tubuh kiri dan kanan. Artinya, anak harus belajar untuk seimbang. Dan yang keempat, yang juga tidak kalah penting pada faktor anak adalah kondisi tonus otot yang maksimal. Adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah faktor yang erat kaitannya dengan pola asuh. Jadi semakin sering kita memberikan stimulasi kepada anak, maka akan lebih baik dan lebih cepat proses belajar berjalan kepada anak. Misalnya, kita meletakkan mainan pada posisi yang lebih tinggi dari anak, sehingga anak belajar untuk berdiri bahkan melangkah untuk meraih mainan tersebut. Tetapi jangan lupa untuk menciptakan kondisi lingkungan yang aman bagi anak, sehingga anak tidak gampang terjatuh, terpleset, atau bahkan terbentur yang nantinya hanya akan membuat trauma kepada anak. Dan yang ketiga adalah faktor aktivitas. Anak mulai belajar berjalan pada usia 9-12 bulan. Tetapi pada usia ini, jika kita lebih sering menggendong si anak, maka tahapan perkembangan tidak akan mengalami peningkatan atau upgrade. Jadi perlu diperhatikan ya untuk usia 9-12 bulan. Jika ketiga faktor tersebut, faktor anak, faktor lingkungan, dan faktor aktivitas bisa berjalan dengan baik, maka tahapan perkembangan berdiri dan berjalan anak tentu saja akan berjalan dengan lancar. Jika ketiga faktor ini sudah terpenuhi tetapi anak masih mengalami masalah atau belum bisa berjalan, maka sebaiknya Anda mengkonsultasikan kepada dokter ahli anak. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan biasanya anak terlambat dalam proses berjalan, seperti penyakit, yaitu penyakit sindroma Down, atau ada kondisi-kondisi lain seperti masalah pada otot rangka, masalah pada status nutrisi anak, masalah pada fungsi jantung dan paru anak, kan masalah pada pola asuh, lingkungan, sampai kepada play level. Selamat mencoba dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu
lalu di like, komen, dan share jika video ini bermanfaat, serta don't forget to subscribe my channel Bunda Pria. Sampai jumpa di video selanjutnya.